Video apresiasi GTK tahun 2023 yang berjudul Kombel Berkualitas Wujudkan Pendidik Berintegritas oleh Parsinem SPDAUD TKII Waladun Solihun Pelayan Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Parsinem, Kepala TKII Waladun Solihun yang beralamat di Sionowetan, Bogor Pelayan Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik kepemimpinan sekolah di TKI Waladun Solihun yang berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik di TKI Waladun Solihun. Praktik baik ini saya beri judul Kombel Berkualitas Wujudkan Pendidik Berintegritas. Sepenting apa peningkatan kompetensi pendidik ini di TKI Waladun Solihun? Dan apa relevansinya dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka? Lantas dampak apa yang akan diperoleh oleh peserta didik dan satuan pendidikan dengan meningkatnya kompetensi pendidik? Dan Bapak guru hebat, kompetensi pendidik pada pendidikan anak usia dini memegang peran yang sentral karena mereka bertanggung jawab terhadap optimal atau tidaknya perkembangan peserta didik. Kompetensi pendidik berpengaruh langsung terhadap tumbuh kembang peserta didik. Oleh karena itu, perlu peningkatan kompetensi pendidik untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Situasi yang dihadapi di TKII Waladun Solihun bahwa kompetensi guru dalam mengajar belum sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Mengajar. Pemberian LKA, kemudian modul ajar yang masih berfokus pada pendidik masih mewarnai hari-hari di TKII Waladun Solihun. Saya mencari peluang apa potensi yang dimiliki. Yang pertama, kemauan dan semangat pendidik dalam belajar cukup baik. Yang kedua, pendidik mudah beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Yang ketiga, semangat pendidik untuk menjadi agent of change. Tentunya ada tantangan yang kami hadapi ketika akan memberikan peningkatan kompetensi pendidik. Yang pertama, butuh waktu yang tidak singkat untuk mengubah pola pikir pendidik menuju ke arah pendidikan yang berparadigma baru. Yang kedua, strategi yang disusun harus sesuai dengan karakteristik pendidik. Kemudian yang ketiga, kompetensi pendidik yang beragam menjadikan kegiatan yang kami berikan harus pula beragam sesuai dengan kompetensinya. Saya membuat 10 aksi dalam meningkatkan kompetensi pendidik, yaitu melalui komunitas belajar internal dengan 10 program kegiatan yang dilakukan sebagai langkah penyelesaian masalah yang dihadapi. Yang pertama yaitu pembentukan komunitas belajar internal. Yang saya lakukan langkah pertama yaitu menyusun pengurus komunitas belajar yang terdiri dari unsur pendidik. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan penggerak komunitas. Kemudian pengurus komunitas belajar menyusun program kerja komunitas belajar yang disusun untuk 1 tahun ajaran yang akan datang. Program kerja ini disusun 1 bulan 2 kali untuk kegiatan komunitas belajar dengan narasumber dari pendidik yang bergantian. Kemudian yang keempat yaitu melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah kami lakukan. Dan tidak lupa juga mengevaluasi setiap kegiatan komunitas belajar yang sudah dilaksanakan. Komunitas belajar tidak hanya dilakukan secara luring, tetapi juga secara daring, yang dilaksanakan 1 bulan 1 kali, yang berfokus pada pemberian materi-materi yang secara lebih luas. Sudah pernah dapat informasi ataupun sudah mempelajari tentang apa itu pembelajaran paradigma baru? Ada yang tahu? Enggak? Kemudian program-program yang dilaksanakan di dalam komunitas belajar yaitu bagaimana pendidik memanfaatkan fitur-fitur platform Merdeka Mengajar
untuk mempelajari kurikulum merdeka. Alhamdulillah 100% guru sudah mengunggah aksi nyata dan mendapatkan sertifikat. Kemudian yang kedua, penyusunan modul ajar dan asesmen yang berbasis digital. Saat ini pendidik harus melakukan penyusunan modul ajar dan menilai peserta didik secara digital dan tidak lagi menggunakan kertas. Yang ketiga, menyusun media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan beragam, salah satunya yaitu dengan video pembelajaran. Semua pendidik harus membuat video pembelajaran dan semuanya sudah bisa, sehingga video pembelajaran relevan dengan peserta didik dan karakteristik satuan pendidikan. Video pembelajaran juga kami unggah di akun YouTube, Instagram, WhatsApp, dan Facebook TKII Waladun Sholihun. Kemudian pemanfaatan platform Pautpedia juga menjadi tambahan informasi bagi kami. Para pendidik semua harus menginstal Pautpedia untuk mendapatkan referensi modul ajar, bahan ajar, dan perkembangan dunia pendidikan anak usia dini. Kemudian pemanfaatan Google Site untuk pendidik mengupload modul ajar yang disusun sehingga bisa dijadikan bahan diskusi dengan pendidik yang lain. Dan orang tua pun dapat memantau perencanaan pembelajaran yang disusun pendidik melalui Google Site. Yang keenam, peer supervisi atau supervisi antar teman untuk saling memberikan masukan dan saling merefleksi pembelajaran yang dilakukan, sehingga teman yang satu dengan yang lain bisa memberikan masukan yang bermakna bagi pendidik yang lain. Yang ketujuh, komunitas menulis. Pendidik kami ikut sertakan dalam kegiatan komunitas menulis sehingga pendidik bisa menulis buku sendiri untuk pembelajaran peserta didik yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan juga lingkungan satuan pendidikan. Sudah ada 6 buku solo yang kami terbitkan dan 20 buku kolaborasi. Yang kedelapan, mendorong pendidik untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ada 8 guru penggerak di TKII Waladun Sholihun yang terdiri dari 1 orang guru penggerak dan yang 7 sedang dalam masa pendidikan. Yang kesembilan, melakukan in-house training. Setiap pendidik yang telah mengikuti diklat atau seminar harus mampu mengimbaskan ilmu yang diperoleh kepada teman sejawat di sekolah. Yang ke-10, pemberian reward kepada pendidik. Kami mengapresiasi sekecil apapun usaha yang dilakukan pendidik dalam meningkatkan kompetensi. Apresiasi bisa kami berikan dalam bentuk reward, baik itu barang ataupun sertifikat penghargaan, sehingga pendidik lebih bersemangat dalam meningkatkan kompetensinya. Untuk membuat buku yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. Dan saya sangat bersyukur karena dengan dukungan dan arahan kepala sekolah saya sudah bisa berhasil menerbitkan buku. Beberapa diantaranya adalah sebagai media pembelajaran anak dan guru di TKII Waladun Sholihun. Alhamdulillah dengan adanya kelompok belajar yang berfokus pada pembahasan implementasi kurikulum merdeka di TKII Waladun Sholihun, saya menjadi lebih memahami bagaimana penyusunan modul ajar. Sering diajarin sama saya senang sekali pembelajaran di TKII Waladun Sholihun mengajarkan Sejak menerapkan kurikulum merdeka, saya lihat guru-guru di TKII Waladun Sholihun lebih kreatif dan pembelajarannya lebih. Mas Nega senang bersekolah? Senang Ustazah. Mengapa? Karena banyak temannya. Ini kegiatan Demikianlah beberapa strategi pengelolaan sumber daya manusia di TKII Waladun Sholihun untuk menuju kurikulum merdeka yang memerdekakan peserta didik dan pendidik sehingga tercapai tujuan nasional pendidikan, mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang. Semoga praktik baik ini bermanfaat dan terus semangat menjadi agent of change, Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.